Alex Pastur temukan bintang Papua, siap panggil ke timnas Indonesia senior. Oleh Romeni, tim Gepen dan Diormark akhirnya disetujui DPR langsung bergegas sumpah WNI. Nama M. Tahir menggema usia Patrick Kluivert dan staf tonton laga Persija versus PSBS Biak. Esport rilis jersey tandang skuad Garuda, tampil gagah dan elegan. Zulkifli Syukur jadi kandidat asisten pelatih timnas Indonesia. Emil Audero susul oleh Romeni gabung merah putih jelang laga ronde ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jersey tandang baru timnas Indonesia akhirnya dirilis hari ini, tepatnya pada Senin 3 Februari 2025 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu diumumkan aparel resmi timnas Indonesia, yakni Respo, melalui akun Instagram mereka. Pada hari yang sama, pendiri Respo yakni Muhammad Sadat juga mengumumkan pihaknya akan merilis jersey tandang baru tim Garuda. Senin 17.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga reveal hasil photoshoot dari 3 negara sekaligus. Mohon doa dan dukungannya. Untuk shock tidak dominan abu, tapi dominan warna putih, kata Muhammad Sadat. Sadat mengatakan jersey tandang timnas Indonesia menggunakan warna variasi putih, hitam, dan juga abu. Sadat mengatakan variasi warna ini dipilih sesuai dengan arahan dari Ketum PSSI Erick Thohir. Warna away kali ini variasi putih, hitam, dan juga abu, sesuai dengan arahan Pak Erick Thohir, tegas Muhammad Sadat. Sadat mengatakan bahwa jersey ini desainnya tidak kalah dengan jersey kandang berwarna dominan merah yang dirilis resmi pada 23 Januari 2025 lalu. Bahkan 4 dari 6 pemain yang mengikuti sesi photoshoot bersama Respo, yakni Sen Patinama, Tom Haye, Ragnar Rotmangon, Calvin Verdong, Michel Gers, dan Sandy Wells memilih jersey tandang sebagai favorit mereka. 4 dari 6 players yang datang photoshoot hari pertama pilih warna putih untuk jersey favorit mereka, kata Muhammad Sadat. Sebelumnya, Respo merilis jersey timnas Indonesia secara bertahap, dimulai dari jersey kandang dengan dominan warna merah. Jersey kandang ini mengusung tema besar Indonesia Pusaka, yang dituangkan ke dalam sebuah motif jersey yang mempresentasikan keberagaman Indonesia. Untuk pertama kalinya, Patrick Kluivert beserta staf pelatih di timnas Indonesia menyaksikan langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak di lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu 2 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kehadiran Patrick Kluivert memacu para pemain lokal untuk menarik perhatian pelatih di timnas Indonesia. Nama Muhammad Tahir jadi yang paling menarik perhatian di awal pertandingan. Muhammad Tahir tampaknya ingin bersolek di depan Patrick Kluivert yang menonton laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak di pekan ke-21 Liga 1 2025. Pemain fenomenal ini memberikan assist saat gol pertama PSBS Biak yang dicetak oleh Julian Velquez pada menit ke-26. Gol itu membuat skor sama kuat 1-1, setelah sebelumnya Persija Jakarta unggul 1-0 lebih dulu via aksi Gustavo Almeida di menit ke-20. Kemudian di babak kedua, PSBS Biak berbalik unggul 2-1. Kali ini lewat gol yang dicetak oleh via sepakan first time dari Takuya Matsunaga di menit ke-62. Berselang 6 menit, Persija Jakarta mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan kaki kanan Raihan Hanan setelah menerima assist dari Muhammad Ferrari. Di ujung laga, Raihan Hanan lagi-lagi mencetak gol. Namun gol yang dibuat oleh Raihan Hanan dianulir wasit karena penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida dinilai sudah melanggar kiper PSBS Biak terlebih dahulu. Melihat fakta di atas, apakah Patrick Kluivert tertarik memanggil Muhammad Tahir ke timnas Indonesia? Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo mengikuti rapat kerja atau raker dengan Komisi 10 DPR RI. Tujuannya adalah membahas naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. 3 pemain tersebut yakni oleh Romeni, tim Gepen, dan juga Diormark. Mereka lahir di Belanda dan punya darah Indonesia. Raker antara Menpora dengan Komisi 10 DPR RI akan diadakan di Gedung DPR Jakarta pada Senin 3 Februari 2025.
Raker itu dimulai dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, jadwal raker antara Menpora dengan Komisi 10 DPR RI telah tercantum dalam agenda di situs resmi DPR. Romeni, Kepen, dan juga Mark hadir secara daring. Membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama tim Kepen, Dior Mark, dan juga Romeni. Demikian agenda raker antara Menpora dengan Komisi 10 DPR RI. Setelah disetujui DPR, ketiga pemain tersebut akan segera ambil sumpah WNI di Inggris. Romeni direncanakan untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Skuad Garuda bakal melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Adapun Kepen dan juga Mark bakal dipersiapkan untuk bermain dengan timnas Indonesia U20. Namun keduanya dipastikan absen di Piala Asia U20 2025. Imbas pendaftaran pemain telah ditutup. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Alex Pastor menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Alex Pastor tidak datang sendiri ke Stadion Patriot. Ia datang bersama pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert dan dua asisten pelatih skuad Garuda yakni Denny Lanzar dan juga Gerard Vandenberg. Hadir juga manajer skuad Garuda yakni Sumarji. Rombongan tiba di Stadion Patriot pada jam 18:45 waktu Indonesia Barat dan langsung duduk di bangku VIP. Tidak ada pengawalan ketat terhadap tim pelatih timnas Indonesia. Kepada awak media, Alex Pastor mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan untuk datang ke Stadion Patriot. Ia ingin melihat semua kemampuan talenta pemain Persija dan juga PSBS Biak, termasuk para pemain Papua. Di Persija ada 3 pemain langganan timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan PSBS Biak tidak ada pemain timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija Jakarta dan juga PSBS Biak, kata Alex Pastor. Sebelumnya Patrick Kluivert dan rombongan sudah ada di Indonesia sejak Februari 2025. Mereka datang setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Patrick Kluivert dan kawan-kawan berada di Indonesia kurang lebih 2 pekan. Mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024-2025. Patrick Kluivert tidak akan melupakan talenta-talenta pemain lokal timnas Indonesia. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan di timnas Indonesia. Dalam pantauan, mereka sangat sibuk untuk memantau jalannya pertandingan. Sekali mereka menulis dengan pulpen di kertas yang dipegangnya. Laga Persija versus PSBS Biak berlangsung imbang dengan skor 2-2. Tentu harapannya semoga Alex Pastor bisa menemukan talenta terbaik di skuad Garuda, terutama para bintang Papua yang dianggap memiliki kualitas yang sangat bagus. Seperti diketahui, para bintang Papua saat ini belum terlalu menonjol. Hanya ada Ricky Kambuaya yang tampil konsisten di timnas Indonesia. Dengan hadirnya Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor di timnas Indonesia, semoga saja mereka bisa merubah keadaan di skuad Garuda menjadi lebih garang dan juga tentu bisa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Lombok yakni Emil Audero Mulyadi tampaknya menjadi jalan keluar pelapis kiper timnas Indonesia Martin Paes. Apalagi dirinya sudah lama-lama dengan Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, PSSI kabarnya akan mendatangkan 2 pemain keturunan baru di bulan Maret mendatang untuk membela timnas Indonesia. Dibocorkan oleh YouTuber yang kerap membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. 2 pemain keturunan ini diproses PSSI untuk naturalisasi. Dalam video yang diunggahnya, Yusa Nugraha menyebut jika 2 pemain keturunan tersebut akan diteruskan itu berposisi sebagai striker dan juga kiper. Ada juga pemain lain yang saya dengar. Nah, ini info A1 dari yang cerita ke saya. Ini juga langsung dari PSSI tentunya, bukan dari luar PSSI. Selain Oleh dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensi bakal diurus di akhir Februari ini atau awal bulan Maret. Pemain ini berposisi striker dan juga yang satunya berposisi kiper, tegas Yusa Nugraha. Tak ayal kabar ini menjadi kabar gembira bagi pendukung timnas Indonesia. Apalagi posisi striker dan juga kiper skuad Garuda menjadi posisi yang paling minim pemain keturunan. Adanya bocoran dari Yusa Nugraha itu membuat publik bertanya-tanya mengenai siapa striker dan juga kiper yang akan diproses WNI. Untuk posisi kiper, dari sekian nama yang ada, Emil Audero Mulyadi dijagokan oleh publik bakal menjadi pemain keturunan selanjutnya. Dugaan publik jika Emil Audero Mulyadi akan diteruskan sudah terlihat sejak lama.
Hal ini terlihat dari pertemuan Erick Thohir dengan kiper keturunan Lombok itu. Dalam satu momen tanpa Erick Thohir dan juga Emil Audero bertemu,